Puji nama Tuhan, saat sore hari ini mari kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Bersama-sama kita naikkan pujian ini.
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkah Tuhan, mengarah perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mbak Ana akan berdoa. Menjadi satu keyakinan kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan kalau pada saat sore hari ini Tuhan sudah campur tangan di dalam ibadah kami yang pertama. Pada saat ini Tuhan kami kembali berserah kepada Engkau. Pada jam ibadah saat ini Tuhan, semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami hanya bisa berserah kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami terus beribadah kepada Engkau. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Engkau menjadi satu jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Ini menjadi satu kerinduan kami Tuhan. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami pada saat jam ibadah sore hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Melalui Roh Allah, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada saat sore hari ini. Kami mulaikan ibadah kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bila mana saat sore hari ini Tuhan dengan kemurahannya sudah mengumpulkan kita di tempat ini untuk sebentar kita menaikkan setiap pujian kita bagi Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian. Kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Naikkan pujian, datanglah baiknya. Bersuka rasakan dan
saudara untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bila mana saat sore hari ini kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan, dan biarlah setiap puji-pujian kita boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Bersama-sama kita satukan hati kita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan bersama-sama, sejauh langit dari Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
Karena saat sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Dan biarlah setiap puji-pujian kami boleh berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami. Kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami, memberkati setiap kami. Sehingga berkat firman Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai kehidupannya lebih hari-hari, lebih heran, seturut dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau menyerahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam pimpinan tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu semua sehat? Luar biasa, haleluya. Mau terima berkat Tuhan sore ini? Amin. Mari siapkan hati, Anda akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini berbicara tentang rencana yang indah dari Tuhan. Temanya apa Bapak Ibu? Rencana yang indah dari Tuhan. Ayat dasarnya kita ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Saya kira ayat ini sangat populer untuk orang-orang Kristen. Mungkin malah sudah jadi ayat hafalan. Tapi tidak salah kalau kita baca lagi. Ya, mari saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Kita temukan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini memberitahu kepada saudara dan saya, Allah kita tidak pernah merencanakan yang jahat. Allah kita selalu punya rencana yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Allah kita merencanakan untuk saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Kenapa Allah merencanakan sedemikian yang baik untuk hidup saudara dan saya? Jawabannya adalah karena Allah yang saudara dan saya sembah itu Tuhan yang baik. Coba kita lihat Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya. Di sini dikatakan, iya. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Nah, karena Allah kita itu Allah yang baik, maka Dia selalu akan memberi yang baik. Dia selalu merencanakan yang baik, karena Dia Bapa yang baik. Lawang Bapa dalam dunia ini saja yang tidak sebaik Tuhan kita. Itu enggak ada kok Bapak yang merencanakan untuk hal-hal yang jahat, pengen mencelakakan anaknya, pengen nyusahkan anaknya, kan enggak ada.
Kalau ada itu bapak yang tidak waras itu. Apalagi bapak kita yang di sorga. Dia bapak yang baik, dia akan memberi pemberian yang baik. Dia merencanakan yang baik. Dan bapak yang baik itu tidak pernah merencanakan yang jahat. Itulah sebabnya si Rasul Yakub pernah ngomong. Kalau ada di antara saudara yang mengalami masalah, cobaan yang berat, jangan kau katakan cobaan datang dari Tuhan. Itu keliru. Karena Tuhan tidak pernah mencobai dengan yang jahat katanya. Coba kita baca itu, Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami pencobaan, yang namanya hidup itu tidak lepas mengalami masalah, mengalami cobaan. Tapi Rasul Yakub mengatakan kalau ada di antara kamu yang sedang mengalami masalah pencobaan, jangan kamu katakan aku mengalami pencobaan dari Tuhan. Jangan. Ya, sebab Allah tidak dapat dicoba oleh yang jahat. Artinya Allah tidak pernah sengaja memberikan cobaan-cobaan yang berat atau hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Itu tidak mungkin karena Allah kita itu Allah yang baik kok. Cuma memang terkadang-kadang Tuhan itu istilahnya mengizinkan gitu loh. Dia tidak memberi kita masalah atau hal-hal yang jahat. Tapi istilahnya terkadang-kadang Tuhan itu mengizinkan saudara dan saya diizinkan mengalami berbagai masalah dalam hidup ini. Kenapa sih? Ya, kok Tuhan izinkan? Ya, kalau sampai Bapak yang baik itu loh, ngizinkan saudara dan saya mengalami masalah, persoalan, cobaan berat, itu pasti ada maksudnya. Dalam tanda petik, Tuhan tidak mau menjahati kita, tapi dalam tanda petik Tuhan punya rencana yang indah. Ya, kita sering nyanyi rencana indah yang telah kau tetapkan. Wah, Tuhan tuh enggak pernah merencanakan yang jahat. Tapi seandainya saudara diizinkan mengalami masalah, hal-hal yang secara daging itu menyusahkan, tentunya dalam tanda petik Tuhan punya maksud yang baik. Ya, misalnya contohnya yang pertama ini, waktu Nabi Yunus itu tidak taat sama firman. Nabi Yunus disuruh Tuhan pergi ke Ninawe, memberitakan kabar pertobatan. Nah, si Yunus ini bandel, tidak mau. Kenapa? Karena si Yunus ini berpikir orang Ninawe itu bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu dari dulu suka memusuhi orang Israel. Jadi si Yunus ini masih ada sisa-sisa pikiran jengkel, marah, dendam, benci sama bangsa Asyur. Nah, pikir Yunus, kalau Tuhan bakar, Tuhan hukum orang Ninawe ya dasar beneran lah. Karena itu orang-orang yang memusuhi bangsaku. Nah karena itu Yunus tidak mau ke Ninawe. Nah karena dia tidak mau ke Ninawe,
Maka kita baca di Alkitab, kitab Yunus itu Tuhan mendatangkan angin ribut yang besar. Dengan kata lain Tuhan izinkan itu. Yunus ngalami itu. Coba kita lihat ya. Pertama di kitab Yunus pasal 1 lebih dulu ya. Ayat 2 sampai 4. Yunus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, ayat 4 khususnya, tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Katanya Tuhan gak pernah merencanakan yang jahat. Loh, ini dalam konteks Nabi Yunus, kenapa ayat ini Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadilah badai besar? Kenapa? Dalam konteks untuk kebaikan, supaya si Yunus ini bukan jadi nabi yang bandel, tapi jadi nabi yang taat terhadap firman. Ya, ketika dia membangkang, Tuhan datangkan angin sehingga perahunya oleng, sudah mau tenggelam. Ya, sampai singkat ceritanya sudah semua usaha dilakukan tidak bisa mengatasi. Yunus waktu itu dibuang undi, lalu ketemulah si Yunus. Lalu ditanya, kenapa? Kamu siapa? Dia ngaku, saya ini hamba Allah, tapi saya enggak nurut firman. Saya disuruh ke Niniwe, saya ke Tarsus. Coba kalau saya dibuang ke laut, nanti laut ini akan tenang. Nah, jadi dengan itu Tuhan izinkan Yunus itu ngalami kapalnya oleng, mau tenggelam. Tuhan izinkan Yunus dibuang ke laut. Dan sampai ditelan ikan 3 hari 3 malam. Nah, tapi pada akhirnya karena Yunus bertobat dalam perut ikan itu Tuhan keluarkan dari perut ikan. Dan endingnya Yunus akhirnya menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Menginjil, mentobatkan 120.000 orang lebih bertobat. Coba kita baca itu Yunus pasal 3 ayat 3 sampai 10. Yunus pasal 3 ayat 3 sampai 10. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat,
maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, nah, setelah Yunus dibuang, ditelan ikan, dan di perut ikan dia bertobat, Tuhan keluarkan Yunus dari perut ikan dan Yunus mulai menginjil. Dan alhasil dari rajanya sampai rakyatnya merendahkan diri bertobat. Ya, sehingga Allah tidak jadi menghukum Ninawi. Ninawi itu jumlah penduduknya tidak kurang dari 120.000 banyaknya. Ya, jadi khotbah Yunus ini berhasil. Saya belum pernah melihat khotbah hamba Tuhan seberhasil seperti Yunus. Khotbah dan menangkan 120.000 orang bertobat, saudara. Nah, kita melihat tapi Tuhan izinkan Yunus ngalami masalah. Supaya apa? Supaya Yunus ini tidak jadi hamba Tuhan yang bandel, tapi yang nurut firman, supaya tujuannya Yunus bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menangkan jiwa-jiwa. Contoh yang kedua, kita melihat tentang Petrus. Ya, Petrus itu ya background latar belakangnya itu dari nenek moyangnya itu nelayan. Ya mungkin kalau si Petrus itu seandainya sekolah di SD kita ini, kalau gurunya suruh siapa mau menyanyi, mungkin si Petrus tampil ke depan dan nyanyiannya Petrus itu senangnya nenek moyangku orang pelaut. Menempuh badai, tidak rasa takut. Kenapa? Pengalaman dari nenek moyang turun-temurun tuh nelayan. Jadi jangan ngajari soal cari ikan sama Petrus. Kalau kita ngajari Petrus soal cari ikan tuh ibaratnya ngajari ikan berenang. Petrus tuh pengalamannya sudah cukup banyak, saudara. Tapi mengapa satu waktu Tuhan izinkan si Petrus itu mengalami semalam suntuk, tidak mendapat apa-apa. Katanya Tuhan itu selalu memberkati. Katanya Tuhan itu punya rencana yang baik. Tapi kenapa Tuhan izinkan ada orang yang namanya si Petrus ini punya pengalaman buruk semalam-malaman, walau sebenarnya dia itu seorang ahli, tapi kenapa hari itu Tuhan izinkan dia mengalami kegagalan? Ya, di sini kita melihat tujuannya adalah Tuhan mendidik Petrus. Satu, supaya Petrus itu tidak menjadi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Coba tolong dibaca. Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Apa artinya? Rumongso pinter, rumongso sok bisa. Lah ini Petrus tadinya, wah rasanya itu terlalu pede sekali soal cari ikan. Aku ini sudah juaranya. Tapi Tuhan izinkan semalam suntuk tidak dapat apa-apa. Nah, Tuhan tahu kalau si Petrus itu mengalami kegagalan, lalu Tuhan datang ke pantai, Tuhan numpang perahunya Petrus, Tuhan suruh Petrus mendayung ke darat, ke tengah
danau itu dan Tuhan suruh Petrus menebar jalannya. Coba kita baca cerita itu dari Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, terus Lalu dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. ya, di Danau Genesaret Yesus melihat ada dua perahu di tepi pantai yang sudah tertambat. Iya. Nah, kenapa Tuhan itu kok milih naik perahunya Simon Petrus? Itu kan dikatakan ada dua perahu yang tertambat di pantai. Kenapa Tuhan pilih perahunya Simon? Karena Tuhan tahu Simon ini orang yang perlu dikatrol, orang yang perlu ditolong. Dia lagi ngalami kegagalan. Tuhan naik perahunya Simon dan Tuhan bilang, ya supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan Tuhan pakai perahunya Simon untuk memberitakan firman Allah. Akhirnya Tuhan ngomong lagi sama Simon, bertolak ke tempat yang dalam. Di sini Tuhan sedang mendidik Petrus. Selain tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi Tuhan juga mendidik Petrus itu jadi orang yang mau dengar-dengaran, yang mau nurut. Secara manusia sudah semalam suntuk tuh capeknya luar biasa loh, enggak dapat apa-apa. Sudah mau pulang, mau istirahat kok malah Tuhan numpang perahunya suruh dayung. Wah, mungkin secara daging rasanya kok Tuhan ki ora ngerti apa ya, aku ki kesel. Ya, mungkin kadang-kadang kita ngalami seperti itu, lagi capek, lelah ya. Ugah-ugahan, malah Tuhan suruh melakukan sesuatu. Ya, daging bicara, wah Tuhan kok orang ngerti kok, pendetane orang ngerti, aku kesel, kongkoni terus. Saudara ingat, Petrus menjadi murid yang taat. Dia nurut sama firman. Ya, dayung terus sampai ke tengah, cukup lelah loh. Setelah itu Tuhan bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Petrus bilang, Tuhan, semalam-malaman aku sudah coba melempar jala ini. Saya percaya kalau sudah semalam-malaman itu saya kira kanan, kiri, muka, belakang udah dicoba. Hasilnya nihil. Apalagi waktu Petrus itu nebarkan jala tadi itu semalam, berarti itu satu suasana yang tepat untuk cari ikan. Sekarang udah pulang, udah siang, itu sebetulnya kalau menurut perhitungan kurang tepat untuk menjala. Tapi karena Tuhan yang suruh, Petrus bilang, karena Tuhan yang suruh aku tebarkan jalannya. Dan akhirnya apa?
hasilnya dapat ikan yang banyak sekali, sampai Petrus harus minta tolong perahu yang satu. Tadi kan ada 2 perahu yang tertambat. Wah, Petrus memberi isyarat supaya perahu yang satu ini membantu mengangkut ikannya. Ya, dalam hal ini juga ada didikan rohani. Nah, untuk berkat akeh ojo serakah. Coba Petrus serakah, masukkan ke perahunya sendiri, kelelep malah ikannya lepas semua. Petrus mengajak perahu yang satu dan diisi 2 buah perahu penuh. Nah, dalam kisah ini kita melihat Tuhan sedang mendidik Petrus untuk tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, tapi menjadi murid Tuhan, orang Kristen yang taat nurut firman. Jika taat nurut firman ya jelas itu rencana Tuhan, itu rencana memberi berkat kok, masa depan yang penuh harapannya. Nah, berikutnya nasihat firman Tuhan adalah untuk mencapai rencana Tuhan yang indah itu, selain dibutuhkan ketaatan terhadap firman, juga Tuhan menasihati untuk mencapai rencana Tuhan yang indah itu dibutuhkan adanya roh kesabaran. Kenapa kok dibutuhkan adanya roh kesabaran? Sebab kitab Pengkhotbah 4 ayat 11 mengatakan semuanya akan indah pada waktunya. Coba dibaca. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, di kitab Pengkhotbah dijelaskan semuanya akan indah pada waktunya. Waktunya yang dimaksud di sini waktunya siapa? Ya jelas itu waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita maunya itu Tuhan nuruti maunya kita. Oh, kudu saiki lah, kleru saudara. Semuanya akan indah pada waktunya. Contohnya misalnya, kalau saudara menetaskan telur ayam, dieram oleh si induk ayam atau mungkin pakai listrik, itu butuh waktu. Butuh waktu berapa hari untuk netaskan telur ayam? Biasanya itu 21 hari. Lenek saudara enggak sabar, 21 hari kesuwen, 2 minggu atau 15 hari sudah dipecah. Ya enggak jadi, mati kok. Atau mungkin kalau netaskan telur ayam pakai listrik, saudara kepengen cepat, wah jangan 21 hari sekarang panas, suhu panas kotak pemanasnya itu saya tingkatkan panasnya. Ditingkatkan misalnya seharusnya itu 10 watt. Men pengen cepat dipanaske gawe 20 watt. Ya ora netes malah njoke padha mateng kabeh. Semuanya akan indah pada waktunya. Jadi kalau saudara kepengen ngalami rencana Allah yang indah, bukan hanya kita belajar nurut firman, tapi juga butuh roh kesabaran. Buktinya kita lihat saudara, akibat dari Sarai kurang sabar dalam menunggu janji Tuhan. Apa yang terjadi coba? Ya, salib dalam rumah tangga. Sarai itu menjadi terlalu berat akibat kecerobohannya itu. Kejadian 16, 2-5. Kejadian 16 ayat 2-5. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak.
Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya, akibat Sarai kurang sabar terhadap janji Tuhan. Kesusu. Wis suwi kok janji Tuhan itu kok suwi men loh. Oh, ora ndang dikai-kai. Lalu atas saran Sarai menyodorkan Hagar untuk diperselir. Diambil istri supaya bisa punya anak. Ya memang rencananya sih berhasil. Hagar segera mengandung dan punya anak. Tapi coba lihat akibat Hagar mengandung, Hagar menjadi tingkah sombong. Ya, biasanya hamba yang harus taat sama majikannya. Sekarang berani bantah, debat, disuruh enggak mau, melawan. Sampai Sarai lapor sama Abram. Bagaimana itu hamba itu sekarang kok jadi kurang ajar? Iya, saya bisa bayangkan perasaan Abraham. Satu sisi permintaan istri, satu sisi kalau harus diceraikan kok nyeraikan orang yang mengandung dari keturunannya. Berat. Kalau terus kumpul, Sarai dihina terus. Jadi akibatnya apa? Ya rumah tangganya enggak damai. Orang yang kurang sabar dalam menunggu rencana Allah, itu akibatnya salibnya terlalu berat. Ya. Ada contoh lain misalnya seorang itu sama Tuhan itu sebetulnya sudah mau dikasih jodoh yang cocok. Seseorang itu misalnya. Tapi orang ini maunya sendiri, enggak Tuhan kalau yang itu enggak, saya harus yang ini. Nah akhirnya karena memaksa mungkin dibawa doa, puasa segala, karena memaksa akhirnya ya Tuhan kasih. Ya wis nek karepmu karo iki ya wis tak dadekno. Nah, tapi kalau dia enggak sabar nunggu yang dari Tuhan, akibatnya nanti setelah jadi wah ono wae sing tidak cocok ini itu, salibnya terlalu berat. Ketika dia ngomel sama Tuhan, Tuhan kenapa pasanganku gini-gini? Tuhan tinggal jawab, salahmu dewi. Kowe kok meksa, ora sabar dengan apa yang aku akan berikan kepadamu. Jadi contoh-contoh ini menggambarkan untuk mencapai rencana yang indah dari Tuhan dibutuhkan roh kesabaran. Terakhir saudara, peringatan Tuhan, hati-hati loh, rencana Allah yang begitu baik dan indah bisa saja menjadi gagal ketika saudara dan saya tidak mau taat sama firman Tuhan. Alias keluar nyebal dari jalur rel firman Tuhan. Ya, misalnya kayak kereta api ya. Kereta api itu sudah ditetapkan tujuannya Jakarta, Surabaya.
Itu sudah ditetapkan gitu. Tapi ketika kereta api itu nyebal, tidak tahu jalannya kecepatan atau apa, nyebal keluar dari rel, ya walaupun labelnya Jakarta Surabaya, dia tidak akan bisa sampai Surabaya karena keluar dari rel. Begitu juga dalam kekristenan. Tuhan punya planning, rencana yang indah, yang baik. Tapi kalau kita tidak mau nurut, nyebal keluar dari jalur firman Tuhan, bisa saja loh rencana yang indah itu gagal. Ada beberapa contoh, misalnya Musa. Musa ini kasihan, saya lihat Musa ya, royo-royo, mimpin wong Israel, diomelin, bolak-balik mau dibandemi watu, barang susah payah, mimpin wong Israel sing keras tengkuk, ngomel terus, ya. Sudah susah payah kayak gitu, endingnya Musa dhewe kok ora iso mlebu Kanaan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam firman Tuhan, si Musa ini melakukan satu tindakan kecerobohan. Mungkin saja terpancing emosi, sungut-sungutan omelan orang banyak, sehingga ya barangkali bisa melakukan satu kehilafan. Disuruh Tuhan berkata kepada bukit batu. Yang kedua kok dipukul ini loh. Coba kita lihat loh, Bilangan 20 ayat 8 sampai 12. Bilangan 20 ayat 8 sampai 12. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Ya, Musa gagal masuk tanah Kanaan. Walaupun Tuhan tuh punya rencana yang baik, Musa gagal. Kenapa? Ya, karena Musa ternyata juga nyebal dari rel firman. Untuk yang kedua kali disuruh berkata kepada bukit batu itu, kok dipukul? Seperti yang pertama kali dulu, peristiwa pertama kali memang batu itu dipukul. Tapi untuk yang kedua kali Tuhan bilang, berkatalah. Ya walaupun mungkin Musa berdalil, aku ini orang-orang menggerutu ngomel sehingga aku ini gomyor, aku ini jadi pikirannya bingung. Lalu mungkin alasan lupa atau apa, seperti dulu tak pukul. Nah, tapi kalau dia nyebal dari rel, akibatnya tidak bisa masuk tanah perjanjian. Demikian dengan Samson. Samson itu juga sebetulnya Tuhan punya rencana yang baik, ya. Rencana yang baik apa? Yaitu Tuhan tuh kepengen pakai Samson untuk membebaskan Israel dari cengkeraman penjajahan bangsa Filistin. Tapi akibat Samson ibarat kereta api itu nyebal dari relnya. Ya.
Waktu sudah dewasa, Simpson tuh mulai jatuh cinta. Ada seseorang dia ngomong sama bapaknya, "Pak, mintakan lamarkan itu, aku seneng sama gadis itu." Bapaknya sudah ngomong, "Jangan lo, harus cari yang seiman saja." Tapi Simpson tuh ngeyel, "Enggak, harus itu." Coba kita baca itu. Hakim-Hakim 14, 1-3. Hakim-Hakim 14 ayat 1-3. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Ya, bapaknya sudah ngomong, lek wis pengen nikah ya nikah, tapi golek yang seiman. Simpson ngeyel, "Ndak, kudu dia aku sukai." Lah kalau akhirnya betul nikah dengan orang Filistin, ya sudah. Akibatnya ya itu, bolak-balik kawin cerai. Istri pertama berkhianat. Bos, itu sebetulnya merupakan sen peringatan dari Tuhan. Tapi Simpson masih belum sadar. Perkawinan kedua juga sama orang Filistin lagi. Lah ini kena jebak ini. Kena jebak, kena Delilah, itu wanita bayaran. Dibayar oleh Raja Filistin supaya cari kelemahan Simpson. Nah, akibatnya Simpson malah ditangkap, dicungkil matanya. Dan ya Simpson tidak bisa menjadi penyelamat dari orang Israel. Dan rencana Allah yang indah itu menjadi gagal. Karena apa? Sebenarnya Tuhan sudah bilang dalam firman Tuhan itu, kalau nikah harus sama orang yang seiman, ya. Coba itu Ulangan pasal 7 ayat 2-4. Ulangan pasal 7 ayat 2-4. "Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera." Ya, ini sudah ada peringatan firman. Sok nek wis mlebu Kanaan tumpes semua. Jangan ngadakan perjanjian, join apapun jangan. Apalagi asimilasi pernikahan, memberikan anak lakimu menikah dengan perempuan mereka, atau perempuan mereka menikah dengan anakmu laki-laki. Wah, itu sebetulnya sudah tidak boleh. Kenapa? Kalau itu dilanggar, mereka akan membuat kamu menyimpang daripada jalan Tuhan, sehingga kamu beribadah kepada Allah lain. Nah, Simpson itu wis delingno, tapi Simpson buru seneng daging kok. Aku wis seneng karo iku, pokoknya harus itu. Lah akibatnya saudara, rencana Allah dalam Simpson itu jadi gagal gara-gara nyebal dari rel. Ingat, seperti tadi saya katakan, kereta api yang labelnya Jakarta Surabaya. Tapi ketika di tengah jalan nyebal dari rel, label tinggal label, tapi tidak sampai tujuan karena nyebal dari rel. Orang Kristen gitu, labelnya Tuhan janji masa depan yang penuh harapan. Tapi kalau di tengah jalan kau menyimpang dari kebenaran firman, jangan salahkan Tuhan. Kalau rencana yang indah itu menjadi gagal,
bahkan malapetaka yang menimpa atas hidupmu. Itulah sebabnya mari kita koreksi. Barangkali ada di antara kita yang sudah mulai nyebal dari kebenaran firman, kembali bertobat supaya rencana Allah yang indah boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hidupmu diberkati dan hidupmu menjadi berkat. Kita nyanyi satu nyanyian. Ya, dari semula telah kau tetapkan. Sejak dulu itu rencana Tuhan menetapkan supaya kita itu rencana yang baik. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Tuhan rencananya baik, menjadikan hidupmu berarti. Tapi jangan lupa, semuanya indah pada waktunya. Itulah sebabnya tunggu dengan sabar, jalan terus dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita tunduk kepala. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, meteraikan dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami yang mulai nyebal keluar dari kebenaran firman Tuhan, kami mau bertobat, kami mau kembali ke jalan Tuhan, supaya rencanamu yang indah terlaksana dalam hidup kami, yaitu masa depan yang penuh harapan, hidup yang diberkati, dan hidup yang bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami dan tolong kami Tuhan, biar kami kembali kepada kebenaran firman, karena rencanamu itu sangat indah dan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akhiri ibadah. Nah, cuma hanya hal yang perlu diingat, kita doa terus untuk masalah pembangunan rumah Tuhan ini, supaya Tuhan campur tangan, Tuhan mengadakan, Tuhan menyediakan semua yang diperlukan, dan tetap tinggal di dalam kesatuan dan persatuan. Ya, bekerja bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita datang sama Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas
nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah kita pulang membawa berkat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal diberkati, anak sekolah, kuliah, Tuhan kasih hikmat kepandaian, Tuhan ngatur masa depan anak-anakmu, masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Segala persembahan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, nazar, buah sulung, persembahan untuk pembangunan Tuhan menilai, mencatat, Engkau kembalikan lipat kali ganda. Yang tidak bisa datang dalam ibadah, kunjungi lawat, sakit sembuhkan, lemah kuatkan, yang ada masalah Tuhan tolong, supaya semua tetap maju dalam mengiring dan melayani Tuhan. Pembangunan rumahmu kami serahkan, Kau sudah memulai, Engkau juga yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.